Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tap 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 tap. Pada saat ini, saudara laki-laki pertama dan saudara laki-laki kedua Luo Han telah mencapai Chu Feng. Beberapa cakar elang yang membawa kekuatan besar itu mendarat di tubuh Chu Feng tanpa henti, dan tanpa ampun meraih dagingnya. Selain itu, mereka semua menghantam persendiannya. Dan jika dilihat, cakar elang itu berusaha menghancurkan sendi Chu Feng. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, cakar elang tidak mampu mengguncang Chu Feng sama sekali. Berdiri di sana, Chu Feng seperti dewa yang tak tergoyahkan. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyakiti Chu Feng sedikit pun. Bahkan setelah serangkaian serangan ini, tangan saudara laki-laki pertama dan saudara lelaki kedua Luo Huan telah berlumuran darah. Selain itu, tulang mereka juga telah hancur. Sebelum mereka bisa menyakiti Chu Feng, mereka sendiri sudah terluka. "Kamu," seru saudara pertama Luo Han. Setelah mengetahui bahwa serangkaian serangan mereka tidak berguna, kakak laki-laki pertama dan saudara laki-laki kedua Lohan berdiri di sana dengan ekspresi tercengang ketika mereka melihat Chu Feng. Pada saat ini, ketakutan muncul di mata mereka. Itu sudah jelas, mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tiba-tiba saja, alis Chu Feng menyipit dan dia berteriak. "Enyahlah!" teriak Chu Feng. Kemudian, aura penindasan yang kuat dan tak terbatas segera menyapu, dan menghempaskan saudara laki-laki pertama dan saudara lelaki kedua Luo Huan itu hingga beberapa meter jauhnya. Kekuatan Chu Feng mungkin tidak hanya menjatuhkan saudara laki-laki pertama dan saudara kedua Luo Huan, tapi itu juga menyebabkan bangunan, dinding, dan rumah-rumah dalam jarak beberapa mil menjadi hancur. Melihat ini, kepala keluarga Luo segera bertindak untuk melepaskan kekuatan Chu Feng dari kakak pertama dan kakak kedua Luo Huan. Namun bahkan dengan kasus ini, kakak pertama dan kakak kedua Luo Huan sudah berdarah dari mulut dan hidung mereka, dan tulang dada mereka juga telah hancur. Mereka berdua sudah setengah lumpuh. Peringkat 2 Half Martial Emperor. Seru kepala keluarga Luo. Setelah merasakan aura Chu Feng, kepala keluarga Luo dan Kaisar setengah bela diri 2 peringkat 1, semuanya memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka. Itu sudah jelas, tidak ada dari mereka yang mengantisipasi bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Apa yang dikatakan Luo Huan sebenarnya memanglah benar. Kedua anak muda yang ada di depan mereka ini tidak bisa dianggap ringan. Keributan yang disebabkan oleh Chu Feng sebelumnya, itu juga telah menarik perhatian orang lain dari keluarga Luo. Satu demi satu, mereka memegang senjata mereka dan bergegas. Namun setelah mencapai tempat di mana pertempuran terjadi dan melihat pemandangan di depan mereka, tidak ada dari mereka yang bisa tetap tidak ketakutan. Mereka semua menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua dapat merasakan bahwa, Chu Feng memancarkan aura peringkat 2 Kaisar setengah bela diri. Seorang pria muda ini sebenarnya memiliki kultivasi yang setara dengan kepala keluarga mereka. Bukankah ini berarti dia jenius luar biasa yang legendaris? Mengapa orang seperti itu datang ke keluarga Luo mereka? Mungkinkah keluarga Luo mereka telah memprovokasi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada Black Vien? Karena kamu sangat takut pada si Black Vien ini, mengapa kamu tidak menyerahkan embun tak terlihat kepada mereka lebih awal? Keraguan-raguan kamu telah menyebabkan kehancuran kamu sendiri. Dan kamu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga. Chu Feng memandang kepala keluarga Luo, dan kemudian mengejeknya tanpa kendali. "Aku tidak perlu anak nakal sepertimu untuk memberitahuku cara menangani semuanya," balas kepala keluarga Luo. Saat kepala keluarga Luo berbicara, dia bertindak untuk menyerang Chu Feng. Sebagai kaisar setengah bela diri peringkat 2, serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap mudah. Tidak hanya dia mengambil persenjataan kerajaan, tapi dia juga melepaskan keterampilan bela diri tabu mortal dengan segera. Bukan hanya kepala keluarga Luo yang menyerang,
bahkan dua paman Luo Huan juga bertindak untuk menyerang Chu Feng pada saat yang sama. Mereka bertiga melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menyerang Chu Feng. Mereka sama sekali tidak berencana untuk menangkap Chu Feng dan yang lainnya secara hidup-hidup. Namun sebaliknya, mereka berencana untuk membunuh mereka bertiga. Cih, jangan menilai terlalu tinggi kemampuanmu sendiri. Menghadapi serangan gabungan dari tiga pria ini, Chu Feng pun mengejek dan mendengus dingin. Kemudian, kilatan dingin bersinar melalui matanya, dan aura bergelombangnya langsung menyapu. Tidak hanya tiga kaisar setengah bela diri dari keluarga Luo menggunakan keterampilan tabu marsial, tapi mereka juga menggunakan persenjataan kerajaan mereka. Kekuatan serangan mereka itu sangat mengerikan. Namun sayangnya, Chu Feng hanya menggunakan auranya saja. Dengan auranya saja, pemaksaannya ini telah melampaui serangan gabungan dari ketiga pria itu. Sebenarnya, Chu Feng belum mengeluarkan semuanya. Tapi dengan begitu saja, Chu Feng benar-benar dapat menekan kekuatan gabungan mereka. Ini semua karena mereka bertiga hanya setengah kaisar bela diri biasa, sedangkan Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dan, boom! Setelah ledakan keras, asap tebal pun muncul, dan bebatuan serta pasir mulai berguling dan berterbangan. Kepala keluarga Luo dan kedua tetua, keduanya terhempas beberapa meter jauhnya. Tubuh mereka berlumuran darah, dan aura mereka menjadi sangat lemah. Namun meskipun Luo Huan berada di jantung pertempuran, tapi dia sama sekali tidak terluka. Bahkan setitik debu pun tidak mendarat di tubuhnya. Melihat adegan ini, orang-orang dari keluarga Luo tertegun seperti ayam yang memakan karet. Tubuh mereka semua menggigil. Bahkan banyak dari orang-orang yang siap untuk menyerang sebelumnya, kini tanpa sengaja menjatuhkan senjata yang mereka pegang, dan jatuh ke tanah dalam ketakutan. Lagi pula, ketiga pria yang menyerang sebelumnya adalah orang-orang terkuat di keluarga Luo mereka. Namun lawan mereka telah mengalahkan mereka, dan meninggalkan mereka dalam kondisi seperti itu tanpa bergerak. Ini benar-benar sangat kuat. Namun yang paling penting adalah, pada saat Chu Feng menyerang, mereka merasakan penindasan yang sangat menakutkan. Penindasan itu melampaui kepala keluarga mereka beberapa kali. Pria muda di hadapan mereka begitu menakutkan, sehingga dia bisa menyebabkan rambut mereka berdiri. Itu sudah jelas, mustahil bagi keluarga Luo mereka untuk menjadi pasangan yang cocok untuk orang seperti itu. Kamu, tepatnya siapa kamu? Tanya kepala keluarga Luo sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Namun demikian, auranya masih sangat tidak stabil dan lemah. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia terdengar sangat lemah. Namun tidak diragukan lagi, dia sekarang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Pada saat ini, tatapannya dipenuhi ketakutan. Dia akhirnya menyadari, betapa menakutkan pemuda yang ada di hadapannya ini. Siapa aku ini tidaklah penting. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa, bahkan tanpa Black Vien melakukan apapun, aku sendiri akan dapat menghilangkan seluruh keluarga Luo kamu sekarang juga, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, kilatan kekejaman bersinar melalui matanya. Bas-bas. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kekuatan spiritual level kerajaannya mulai memancarkan dari tubuh Chu Feng seperti cahaya keemasan. Kekuatan spiritualnya menutup surga dan bumi. Hanya dalam sekejap mata, seluruh keluarga Luo telah disegel olehnya. Namun tidak hanya itu saja. Setelah Chu Feng menyegel seluruh keluarga Luo dengan kekuatan spiritualnya, lebih banyak kekuatan spiritual Chu Feng mulai berubah menjadi tombak tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penuh sesak, tombak turun dari langit dan membidik seluruh keluarga Luo. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Luo sangat ketakutan. Segala macam suara meratap dan melolong terdengar tanpa henti. Mereka semua bisa mendeteksi betapa kuatnya tombak yang ada di langit itu. Jika tombak itu mendarat, tidak akan ada satupun yang selamat yang tersisa di keluarga Luo. Wilayah daratan ini akan ditinggalkan dengan kehancuran bencana. Snake Mark Royal Cloak World Spiritis, seru kepala keluarga Luo.
Setelah melihat kekuatan spiritual yang menyegel langit dan bumi, kepala keluarga Luo dan dua tetua setengah marsial kaisar memiliki ekspresi yang sangat sedih, dan berdiri di sana dengan tertegun. Itu seolah-olah mereka sedang membatu. Dalam keluarga Luo, mereka bertiga adalah orang-orang yang paling berpengetahuan. Dengan demikian, mereka dapat mengenali bahwa Chu Feng adalah Snake Mark Royal Clockwork Spiritus. Chu Feng baru berusia 20-an. Di seluruh tanah suci martialism, sangat sedikit spiritualis dunia jubah kerajaan seusianya. Sedangkan untuk spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular, itu bahkan ada lebih sedikit lagi. Namun tidak diragukan lagi, masing-masing dari mereka adalah karakter agung dunia, yang memiliki latar belakang yang sangat kuat dan luar biasa. Tidak hanya karakter besar seperti itu tiba di keluarga Luo mereka, tapi dia juga berencana untuk membantu mereka. Ini akan menjadi kekayaan besar bagi keluarga Luo mereka. Namun mereka tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, bahkan tidak mampu mengenali niat baik orang lain, dan ingin menggunakannya sebagai kambing hitam atas kejahatan mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki hati nurani, dan bahkan lebih buruk dari anjing dan babi. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya keputusan mereka. Mereka sekarang tahu bahwa, keluarga Luo mereka pasti akan lenyap dari muka bumi. Alasan untuk itu adalah, karena seorang jenius seperti yang ada di depan mereka akan selalu memiliki kekuatan di belakang mereka, yang bahkan jauh lebih menakutkan daripada Black Fiend. Adapun penyebab utama bencana ini, itu adalah mereka sendiri. Mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Mereka adalah orang-orang yang mendorong keluarga Luo mereka ke jalan menuju kehancuran. Namun meski begitu, mereka tidak dapat merasakan kebencian apapun untuk Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu dari lubuk hati mereka, bahwa merekalah yang salah. Bahkan jika keluarga Luo mereka dihancurkan oleh Chu Feng, mereka hanya bisa menyalahkan kebodohan mereka sendiri. Dermawan, tolong jangan. Dermawan, mohon tunjukkan keringanan hukumanmu. Melihat adegan ini, Luo Huan segera berlutut di depan Chu Feng dan mulai memohon untuk keluarga Luo-nya. Pada saat ini, dia juga menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Bahkan dengan Chu Feng begitu kuatnya, sehingga dia sudah sangat melampaui imajinasinya. Dengan satu pikiran saja, dia mampu benar-benar memusnahkan keluarga Luo mereka. Pahlawan muda, semua kesalahan hanya milikku. Jika kamu harus membunuh, maka tolong bunuh aku saja. Tolong lepaskan sisa orang-orang dari keluarga Luo kami, karena mereka semua tidak bersalah. Pada saat yang sama, kepala keluarga Luo juga berlutut dan mulai memohon maaf kepada Chu Feng. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan mengampuni keluarga Luo mereka. Namun dia masih berharap, bisa mendapatkan sedikit keselamatan bagi mereka. Hehehe. Melihat adegan ini, Chu Feng hanya tertawa. Sebelumnya, ketika aku ingin membantu keluarga Luo kamu malah ingin membunuhku. Tapi sekarang kamu berlutut di depan aku, dan memohon agar aku membiarkan keluarga Luo kamu pergi. Kepala keluarga Luo, bagaimana aku mengatakan ini padamu? Jika aku harus menggambarkan sosok kamu, maka aku kira 9 kata sudah cukup. Pengganggu yang lemah, ketakutan yang kuat, berkepala bulat, dan tidak kompeten. Chu Feng menunjuk kepala keluarga Luo, dan mengucapkan kata-kata itu satu per satu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kepala keluarga Luo mulai bergetar. Ekspresinya menjadi sangat tertekan. Itu seolah-olah lebih dari 10.000 bilah yang tak terlihat menembus ke dalam tubuhnya, lalu menutupinya dengan luka dan memar. 9 kata Chu Feng ini telah sepenuhnya menggambarkan kegagalannya. Dia pun tidak bisa membantahnya, karena kata-kata itu telah menembus hatinya. Hanya setelah waktu yang sangat lama, barulah kepala keluarga Luo berhasil mengatasi kata-kata itu. Segera, dia berkata, ya, aku memang kacau dan tidak kompeten. Aku memang seseorang yang hanya bisa menggertak yang lemah, dan takut dengan yang kuat. Terlepas dari apakah kamu ingin membunuh atau menghukum aku tidak akan memiliki keluhan.
Namun tolong jangan melibatkan orang lain dari keluarga Luo kami. Pahlawan muda, aku mohon padamu. Kepala keluarga Luo mulai memohon, dan bersujud kepada Chu Feng tanpa henti. Dia sekarang menjadi sangat rendah dan tampak remeh. Bukan karena dia adalah orang yang sangat pengecut. Namun sebaliknya, itu karena setelah dia melihat kekuatan Chu Feng, dan dia pun tidak berani untuk tidak bertindak serendah dan sepele ini. Sebenarnya, bukan hanya kepala keluarga Luo yang bersujud dan memohon kepada Chu Feng. Itu sangat wajar bagi orang yang takut mati, karena tidak semua keluarga dan klan sama kerasnya dengan klan Du. Ketika kepala keluarga Luo bertindak seperti itu, orang bisa dengan mudah membayangkan bagaimana orang-orang dari keluarga Luo akan bertindak. Jadi pada saat ini, dari 10 orang itu, setidaknya 8 dari mereka memohon kepada Chu Feng untuk menyelamatkan hidup mereka. Nona ketiga, tolong bangun. Jika aku benar-benar ingin melenyapkan keluarga Luo kamu sudah pergi dari dunia ini sejak awal, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia sedikit mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan yang kuat membawa Luo Huan yang berlutut kembali. Namun meski begitu, Chu Feng hanya membawa Luo Huan dari berlutut. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan pemikiran dari Chu Feng, pembentukan formasi spiritual yang menyegel seluruh keluarga Luo, serta tombak spiritual Chu Feng, semuanya hancur menjadi bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tetesan air hujan keemasan, mereka perlahan-lahan bertaburan di langit. Hanya pada saat inilah, kekuatan spiritual Chu Feng tidak lagi memiliki kekuatan destruktif. Kami datang ke sini bukan untuk menghancurkan keluarga Luomu. Namun sebaliknya, kami datang untuk membantu keluarga Luo kamu. Jadi, kalian semua bisa berdiri. Aku tidak akan membunuh kalian semua, kata Chu Feng. Mendengar itu, orang banyak tidak berani mempercayai apa yang telah mereka dengar dengan telinga mereka. Satu demi satu mereka terpana, dan mereka tidak percaya ini nyata. Dengan begitu, kepala keluarga Luo adalah yang pertama bereaksi. Dengan ekspresi tidak percaya, dia segera bertanya. Pahlawan muda, apakah kamu benar-benar bersedia untuk menyelamatkan keluarga Luo kami, dan membantu kami sebagai gantinya? Tanya kepala klan Luo. Alasan mengapa kepala keluarga Luo menanyakan kata-kata itu adalah, karena dia telah menemukan bahwa Chu Feng sangat kuat dan sangat melampaui imajinasinya. Jadi, dia jelas-jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besarnya, dia memiliki asal-usul yang sangat besar, dan dengan demikian memiliki kekuatan untuk menyelamatkan keluarga Luo mereka. Namun selain itu, dia juga sangat khawatir. Karena bagaimanapun, dia adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak adil untuk memulai. Dia juga sangat salah. Apakah Chu Feng benar-benar bersedia mengabaikan kebencian sebelumnya, dan terus membantu keluarga Luo mereka? Karena aku berkata bahwa aku akan membantumu, maka aku akan membantumu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Kemudian, istana spiritual tanpa batas tiba-tiba saja muncul. Luo Huan, kepala keluarga Luo, 2 saudara lelaki Luo Huan, dan beserta 2 tetua lainnya dilindungi oleh istana spiritual itu. Adapun orang-orang lain dari keluarga Luo, mereka diisolasi dan ditinggalkan di luar istana. Seperti kata pepatah, dinding mie, punyai telinga. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dikatakan Chu Feng. Namun itu adalah hal-hal yang tidak bisa dia katakan di depan umum, karena tidak ada jaminan bahwa tidak ada pengkhianat yang bekerja untuk Black Vien dalam keluarga Luo. Ketika kakak pertama dan kakak kedua Luo Huan melihat istana spiritual yang telah menutupi mereka, mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk membunuh mereka. Bas-bas. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan pembentukan formasi spiritual muncul entah dari mana. Kemudian, 5 sinar cahaya pun ditembakkan. Mereka masing-masing mendarat di kepala keluarga Luo dan 2 tetua, serta 2 saudara laki-laki Luo Huan. Setelah diselimuti oleh cahaya, luka yang diderita kelima orang ini mulai pulih dengan cepat. Segera, aura mereka kembali normal.
Dan bahkan noda darah di pakaian mereka menghilang. Terima kasih pahlawan muda, atas kebaikanmu karena tidak membunuh kita, ucap mereka. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Luo semua percaya bahwa Chu Feng tidak berencana untuk membunuh mereka. Kalau tidak, dia tidak akan mengobati luka-luka mereka. Aku tidak membantu keluarga Luo kamu secara gratis. Aku ingin embun tak terlihat keluarga Luo kamu, kata Chu Feng. Embun tak terlihat, seru mereka. Mendengar kata-kata itu, jangankan orang-orang dari keluarga Luo, bahkan Duan Wu juga terkejut. Feng Xing, mengapa kamu membutuhkan embun yang tak terlihat itu? Jika kamu melakukan itu, apa bedanya kamu dengan Black Fian? Duan Wu bertanya dengan ekspresi bingung. Berbeda, tentu saja aku berbeda. Si iblis hitam menginginkan embun yang tak terlihat tanpa alasan. Ketika keluarga Luo menolak untuk menyerahkannya kepada mereka, Black Fian berencana untuk memusnahkan mereka. Jadi, yang salah adalah iblis hitam. Adapun keluarga Luo dan kita, keluarga Luo yang tidak tahu berterima kasih, dan bahkan tidak berperasaan terhadap kita terlebih dahulu. Mereka adalah orang-orang yang ingin membunuh kita. Jadi, aku menjadi sangat baik hati dengan tidak membunuh mereka. Oleh karena itulah, apa yang salah dalam diriku jika menuntut embun yang tak terlihat sebagai kompensasinya? Kamu seharusnya tahu, bahwa kita pada awalnya merencanakan untuk membantu keluarga Luo secara gratis. Namun bukan saja keluarga Luo tidak berterima kasih kepada kami, mereka malah ingin membunuh kami. Mereka benar-benar mengecewakan aku. Jadi jika bukan karena memberikan wajah nona ketiga keluarga Luo, aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Luo pergi begitu saja. Namun, bahkan jika itu untuk memberikan wajah nona ketiga, aku masih tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Keluarga Luo harus memberi kompensasi pada aku karena traumanya mental aku. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar di masa depan, jika orang tahu bahwa aku, Feng Xing, mencoba membantu seseorang tetapi malah ditusuk dari belakang, namun aku memutuskan untuk tidak mengurus masalah itu, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Di masa depan, bagaimana nanti aku, Feng Xing, dapat terus eksis di tanah suci martialism? Siapa yang harus disalahkan untuk ini? Chu Feng membantah dengan keras, dan berbicara dengan nada pantang menyerah. Ini, Duan Wu tidak tahu bagaimana harus merespons. Memang benar, Chu Feng bersikap sangat baik hati untuk tidak menghilangkan keluarga Luo. Bahkan jika dia menginginkan Invisible Death sebagai kompensasi, maka itu tidak akan berlebihan. Sejujurnya, jika bukan karena instruksi leluhurnya dan dengan temperamen Duan Wu, dia pasti tidak akan menyisihkan keluarga Luo. Namun karena leluhurnya telah meninggalkan instruksi, tidak peduli bagaimana keluarga Luo memperlakukannya, dia masih akan membantu keluarga Luo. Duan Wu hanya orang yang keras kepala seperti itu. Pahlawan muda, apa yang kamu katakan itu benar. Akulah yang terlalu tidak berterima kasih. Kamu memutuskan untuk membantu kami keluar dari keburukan, namun aku mencoba untuk menempatkan kamu semua sebagai pelakunya sebelum Black Fian. Aku benar-benar tidak manusiawi, dan tidak memiliki hati nurani. Aku akan menyetujui semua permintaan kamu. Selama kamu bisa menyelamatkan keluarga Luo kami, aku bersedia menyerahkan semua embun tak terlihat kepada kamu, balas kepala keluarga Luo. Pada saat ini, bagaimana mungkin kepala keluarga Luo berani menyangkal Chu Feng? Dia memiliki ekspresi kepatuhan terhadap segala sesuatu yang dituntut Chu Feng. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Namun sebelum itu, aku harus memberitahu kamu ini. Sementara aku akan membantu keluarga Luo kamu, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku pasti akan bisa menyelamatkan keluarga Luo kamu. Kamu mengerti maksud aku kan, kata Chu Feng. Aku mengerti, balas kepala keluarga Luo sambil mengangguk berulang kali. Kalau begitu, kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi dan bawa embun yang tak terlihat. Kamu harus ingat, bawalah semuanya, kata Chu Feng. Baik, pahlawan muda, harap tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Balas kepala keluarga Luo tidak yang berani ragu. Dia pun segera berbalik dan pergi.
Tidak lama kemudian, dia sudah kembali. Di tangannya ada botol setinggi kaki. Botol ini sangat indah, dan botol itu transparan dalam warnanya. Dengan demikian, orang bisa melihat apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam botol itu ada sesuatu yang tampak seperti air, dan seluruh botolnya diisi dengan itu. Melihat itu, Chu Feng pun membuka botol dan mengendusnya. Itu tidak berwarna, dan juga tidak berbau. Dia tidak dapat mendeteksi apapun. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan zat seperti air dalam botol tersebut, dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang istimewa mengenai itu. Hanya ketika Chu Feng dengan hati-hati memeriksa substansi seperti air itu dengan mata surgainya, dia pun menemukan bahwa itu agak aneh. Selain itu, Chu Feng tidak dapat menemukan apapun. Namun Chu Feng yakin tentang satu hal, yaitu bahwa embun tak terlihat ini adalah harta, dan itu adalah harta yang langka. Dan tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.